Hai anak band mania, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu berada di samping orang-orang yang kalian sayang. Berjumpa kembali di channel Lampu Merah TV, channel yang akan membahas kisah sinetron anak band dari episode sebelumnya sampai yang akan datang. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik, terupdate dan terhangat dari channel ini. Melansir dari episode sebelumnya, setelah kita semua tahu bahwa dalang dari pembakaran gedung milik Ibu Tiara adalah seorang Pak Erik. Dan secara otomatis hal tersebut berimbas negatif kepada seorang Gilang dan membuat hubungan Gilang dengan Cahaya kembali merenggang. Karena itu terlihat tidak hanya seorang Ibu Tiara, justru Pak Wijaya pun ikut campur dengan keputusannya untuk memutuskan keduanya. Namun, sepertinya seorang Gilang tak pernah putus asa dengan semuanya yang tengah dialami oleh dirinya. Bahkan, terlihat di beberapa adegan, Gilang selalu meyakinkan kepada Ibu Tiara dan juga Pak Wijaya bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang diperbuat oleh seorang Pak Erik. Dan di sisi lain, sepertinya hati seorang Ibu Tiara terlanjur sakit, sehingga pikirannya pun telah dibutakan oleh perilaku Pak Erik yang jahat terhadap dirinya. Yang disayangkan oleh kita semua, ketika seorang Gilang mencoba mengingat kembali siapa Cahaya dan dirinya pun berhasil mengingat semuanya, justru masalah lain kembali muncul. Bahkan, seorang Cahaya pun sampai-sampai curhat kepada Pak Rahman yang tak pernah mengerti kenapa masalah selalu saja mendera hubungan dirinya dengan seorang Gilang. Namun, sepertinya kita yakin, walaupun Cahaya dilarang berhubungan lagi dengan seorang Gilang oleh Ibu Tiara, Cahaya akan bersikeras untuk berusaha dan memperjuangkan restu dari seorang sang ibunda. Namun, sepertinya di adegan untuk nanti malam, sepertinya Pak Erik mengetahui bahwa hubungan Gilang dan Cahaya tidak direstui oleh Ibu Tiara yang diakibatkan oleh dirinya. Sehingga dia pun ingin memperjelas bahwa Gilang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah tersebut kepada seorang Ibu Tiara. Bahkan dengan rasa bersalah dan penuh penyesalan, dia pun menyusul ke kediaman Ibu Tiara yang secara kebetulan di sana pun ada seorang Cahaya dan juga Gilang. Namun, momen haru pun didapatkan oleh Cahaya dan Gilang. Tatkala Pak Erik memegang dan menyatukan tangan dari Gilang dan Cahaya dan berkata kalau dirinya telah merestui hubungan keduanya dan tidak akan bisa memisahkan mereka berdua. Namun, ketika momen keharuan itu berlangsung, tiba-tiba saja Ibu Tiara datang dan menghampiri mereka. Dan dengan tegas, Ibu Tiara pun menentang keputusan dari Pak Erik yang bermaksud menyatukan kembali Cahaya dan seorang Gilang. Bahkan ketika terdengar seorang Ibu Tiara yang memaki Pak Erik dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan merestui hubungan Cahaya dengan Gilang, seorang Gilang pun kembali memohon kepada Ibu Tiara agar dirinya bisa merestui hubungan keduanya. Namun, Ibu Tiara pun lantas membentak Gilang dan tak segan berkata kasar kepada dirinya. Menyaksikan anaknya yang diperlakukan tidak baik oleh Ibu Tiara,
Pak Erik pun dengan penuh rasa penyesalan akhirnya bersujud di hadapan Ibu Tiara dan juga Cahaya. Dan Pak Erik pun meminta pengampunan dari Ibu Tiara atas apa yang telah dilakukannya terhadap perusahaan milik Ibu Tiara yang salah satu gedung milik Ibu Tiara dengan sengaja ia bakar dahulu. Dan di saat itu pun Pak Erik memohon kepada Ibu Tiara agar tetap merestui hubungan Cahaya dengan seorang Gilang dan tidak menyangkut pautkan dengan kejahatan yang telah ia lakukan. Namun, sepertinya Ibu Tiara yang terlanjur sakit akan tetap kukuh dengan keputusannya yang tidak akan mengizinkan kalau Gilang dan Cahaya terus berhubungan. Yang dianggapnya Cahaya akan selalu menderita karena ulah dari Pak Erik jika terus bersama seorang Gilang. Dan di sisi lain, sepertinya Gilang pun mengajak seorang Cahaya untuk bertemu dan membahas soal kelanjutan hubungan mereka ke depannya. Cahaya pun bersedia menemui Gilang. Namun sepertinya Cahaya kini mulai menjaga jarak dengan Gilang karena tak mau menentang perintah dari seorang Ibu Tiara yang melarang menemuinya. Itu terlihat ketika Gilang yang berusaha memeluknya dan secara halus Cahaya pun mencoba menolaknya. Sepertinya Cahaya saat ini ingin menuruti kemauan Ibu Tiara untuk menjauhi seorang Gilang. Namun di lain sisi, sepertinya di episode nanti malam akan membuat kita baper sekaligus dibuat kecewa. Karena kedekatan Cahaya dengan seorang Devan. Yang bisa jadi seorang Devan pun memanfaatkan situasi di mana Cahaya saat ini sedang menjauhi seorang Gilang. Karena itu terlihat di adegan tadi malam pun gerak-gerik seorang Devan yang mulai mencari perhatian dari seorang Cahaya yang ketika itu sedang dirundung masalah. Bahkan fakta baru pun terungkap kalau sepertinya seorang Devan mulai cemburu dengan kedekatan Cahaya dan seorang Gilang. Dan otomatis secara perlahan pun Devan akan mendapat dukungan dari Ibu Tiara dan juga Pak Wijaya yang memang bertujuan untuk memisahkan Gilang dan juga seorang Cahaya. Dan secara kebetulan pun seorang Devan berada di tengah-tengah mereka yang otomatis dijadikan sebagai pengganti Gilang yang tidak hanya menggantikan sebagai vokalis The Jonas, namun juga sebagai pengganti Gilang untuk mengisi hati seorang Cahaya. Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tonton keseruannya nanti malam hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.